Hai, balik lagi di channel A Math Diary. Kali ini kita akan membahas mengenai number pattern yang dibentuk oleh benda-benda secara sistematis dan dapat kita temukan di sekitar kita. Dan nantinya kita juga akan mencari general term dari number pattern yang kita temui. Pertama, kita lihat dulu gambar berikut ini. Di sini ada 4 buah figure yang berupa susunan lingkaran-lingkaran yang tentunya tersusun secara sistematis. Nah, di figure 1 jelas kita bisa melihat bahwa ada 2 buah lingkaran. Sedangkan di figure kedua, banyak lingkarannya bisa kita hitung ada 6 buah. Di figure ketiganya, ada 12 buah lingkaran, dan di figure keempat, lingkarannya ada sebanyak 20 buah lingkaran. Dari keempat figure tersebut, bagaimana sih cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan figure-figure selanjutnya? Coba kita lihat lebih dalam lagi ya. Di figure 1, di sini ada 2 buah lingkaran, di mana lingkaran-lingkaran tersebut disusunnya secara mendatar aja. Jadi di sini secara mendatar ada 2 lingkaran. Lalu di figure kedua, di sini ada 6 lingkaran. Tetapi lingkaran-lingkaran ini disusun ke dalam 2 buah barisan, di mana setiap barisnya berisi 3 buah lingkaran. Jadi di sini dalam setiap barisan ada 3 lingkaran dan terdapat 2 barisan. Jadi bedanya apa dengan figure pertama? Kalau di figure pertama itu hanya ada 1 baris. Di sini 1 barisan dan dalam 1 baris itu terdapat 2 buah lingkaran. Sedangkan di figure 2 tadi barisannya ada 2 dan dalam setiap baris ada 3 lingkaran. Bagaimana dengan figure ketiga? Figure ketiga terdiri dari 12 lingkaran, di mana lingkaran-lingkaran tersebut disusun dalam 3 buah barisan. Dan dalam setiap baris ini terdiri dari 4 buah lingkaran. Nah, jika kita perhatikan lagi, prinsip ini sama seperti prinsip yang kita gunakan untuk menentukan luas suatu persegi panjang. Jadi, pada figure keempat kita bisa lihat di sini ada 4 buah barisan dan setiap baris terdiri dari 5 buah lingkaran. Jadi, banyaknya lingkaran pada figure keempat itu bisa kita nyatakan dengan, kalau kita menggunakan prinsip persegi panjang, berarti panjang kali lebar ya. Berarti ini 5 dikali 4. Kalau figure ketiganya, panjangnya 4 dikali 3. Lalu figure kedua, panjangnya 3 dan lebarnya 2. Figure pertama, 2 dikali 1. Gimana? Kalian udah bisa nebak figure kelima nanti akan seperti apa? Ya, di figure kelima, kalau kita perhatikan lebarnya, di sini 1, 2, 3, 4, berarti figure kelima akan memiliki lebarnya 5. Dan untuk panjangnya, kita perhatikan pola pada panjangnya. 2, 3, 4, 5. Maka nanti panjangnya adalah 6. Selalu bertambah 1 ya. Jadi pada figure kelima nanti, banyak lingkarannya adalah sebanyak 6 dikali 5. Sekarang kita akan menentukan rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan figure ke n-nya. Tadi kalau kita ringkas lagi ya, figure 1, 2 dikali 1, di mana 2 itu adalah panjangnya, lebarnya adalah 1. Figure keduanya adalah 3 kali 2. Figure ketiga 4 kali 2. Figure 4-nya
sama dengan, ini 4 dikali 3 ya. Figure keempatnya 5 dikali 4. Jika kita perhatikan di sini, lebarnya itu selalu sama dengan posisi dari figurnya. Jadi figure pertama lebarnya 1, figure kedua lebarnya 2, figure ketiga lebarnya 3, figure keempat lebarnya 4. Berarti nanti untuk mencari figure ke n, maka lebarnya adalah n. Ingat tadi panjang kali lebar ya. Lalu, gimana dengan panjangnya? Jika kita lihat lagi, saat figurnya 1, lebarnya 2. Panjangnya 2. Saat figurnya 2, panjangnya 3. Saat figurnya 3, panjangnya 4. Saat figurnya 4, panjangnya 5. Saat figurnya 5, panjangnya 6. Artinya apa? Panjangnya ini selalu naik 1 dari posisi figurnya. Berarti kalau figurnya 6, nanti panjangnya jadi 7. Saat figurnya adalah figure ke-10, maka panjangnya akan menjadi 11. Berarti kan saat figure ke n, berarti nanti n-nya kita tambahin 1 dulu. N ditambah 1. Nah, tapi karena n tambah 1 dulu, hasilnya baru dikaliin sama n lebarnya, maka n plus 1-nya mesti ditulis dalam kurung. Nah, itulah rumus untuk figure ke n-nya. Jadi, figure ke n-nya adalah, kalau kita tuliskan secara aljabar, maka n plus 1 kali n. Kalinya tidak perlu kita tuliskan lagi, jadi langsung n plus 1 kali n. Lalu jika kita ingin menjabarkannya lagi, maka ini bisa kita kali ini. N dikali n jadi n pangkat 2. 1 dikali n jadinya n. Karena positif, maka kita tulis n pangkat 2 plus n. Sekarang kita lanjut ke pattern selanjutnya. Sama kayak tadi, di sini ada 4 buah figure, di mana figure pertama itu terdiri dari 2 buah lingkaran. Sini saya tulisnya F1 aja ya, biar nggak panjang. Lalu F2-nya terdiri dari 9 buah lingkaran. F3, figure ketiganya terdiri dari 20 lingkaran. Dan figure keempatnya terdiri dari 35 lingkaran. Lalu bagaimana sih pola yang bisa kita gunakan untuk menentukan figure-figure selanjutnya? Nah, karena ini sama kayak mirip ya sama kayak pattern sebelumnya, maka kita bisa cari panjang sama lebar dari masing-masing figure. Di figure 1, panjangnya adalah 1 dan lebarnya 2. Di figure kedua, panjangnya 3, lebarnya 3. Figure ketiga, panjangnya ada 5 buah lingkaran, lebarnya atas bawahnya ada 4. Figure keempat, lebarnya panjangnya 7 dan lebarnya 5. Jika kita lihat lagi di sini, untuk panjangnya itu kan dimulai dari 1, lalu di figure keduanya panjangnya 3, figure ketiga panjangnya 5, figure keempat panjangnya 7. Di sini panjangnya ini selalu bertambah 2. Jadi nanti di figure kelima panjangnya adalah setelah 7 berarti nanti tambah 2 lagi berarti 9 ya. Lalu lebarnya, nah kalau kita lihat di sini lebarnya itu mulainya dari 2. Terus di figure kedua lebarnya 3, figure ketiga lebarnya 4, di figure keempat lebarnya 5. Artinya selalu bertambah 1 kan? Sehingga di figure kelima lebarnya itu adalah 6. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana sih general term dari pattern berikut ini? Atau boleh juga kalian pikirkan
rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari figure ke n dari pattern tersebut. Mirip kayak sebelumnya ya, jadi untuk mencari general term dari pattern ini, kita kan memerlukan panjang dari figure ke n dan juga lebar dari figure ke n. Karena panjang dan lebarnya memiliki pola yang berbeda, maka kita cari satu persatu aja. Pertama, kita cari pattern untuk panjangnya, atau general term untuk panjangnya. Di sini, panjang pada pattern tersebut dimulai dari 1, lalu 3, lalu 5, 7, 9. Seperti yang kita tahu tadi, di sini termnya itu selalu bertambah 2 ya. Jadi common difference-nya adalah 2. Sehingga Tn untuk panjangnya itu adalah 1 ditambah n-1 kali common difference-nya 2. Lalu kita operasikan secara aljabar, nanti kita peroleh 2n dikurangin 1. Nah, bagi yang belum bisa menentukan general term, kalian bisa lihat video yang ada di sudut kanan atas. Udah saya pin ya. Sekarang kita lihat lebarnya. Lebarnya dimulai dengan 2, kemudian 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga Tn, general term untuk lebarnya adalah 2 ditambah n-1 kali common difference-nya adalah 1. Jadi 2 plus n-1 hasilnya adalah n plus 1 ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu tadi, rumus untuk figure ke n-nya itu adalah figure ke n atau fn ya berarti ya. Atau boleh juga pakai tn, tapi tn untuk general term ini ya. Figure ke n nanti akan memiliki bola sebanyak panjangnya tadi 2n-1. Hasilnya kita kalikan dengan lebarnya. Lebarnya adalah n plus 1. Jadi ini panjangnya, ini lebarnya. Tinggal kita kaliin. Jadi general term yang bisa kita gunakan untuk mencari banyak lingkaran pada figure ke n di pattern ini adalah 2n-1 dikali n plus 1. Sehingga jika kita nanti mau menentukan banyak lingkaran pada figure lainnya, misalnya pada figure ke-10, maka kita bisa langsung menggunakan rumus tersebut. Jadinya 2 kali 10 dikurangin 1 dikali sama 10 plus 1. Sehingga hasilnya adalah 20 kurang 1 jadi 19 dikali sama 10 tambah 1 11, sehingga hasilnya 209. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Thanks for watching!